Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semua ya buat anak-anakku. Hari ini kita melakukan proses pembelajaran dengan melalui video. Kalau ada hal yang mau ditanyakan, boleh nanti pada saat kita diskusi di WA Group ya. Mudah-mudahan hari ini semuanya sedang dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini Ibu mau membahas tentang Undang-Undang ITE ya. ITE informasi dan transaksi elektronik. Mungkin semuanya pernah atau mendengar atau bahkan mengalami sendiri bagaimana pengalamannya tentang di dunia IT ya. Entah apalagi sekarang kan lagi banyaknya booming di Instagram, TikTok gitu ya. Banyak sekali hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Nah, untuk kali ini Ibu mau membahas mengenai Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan ya. Jadi awalnya itu Undang-Undang ITE itu ada di tahun 2008 nomor 11. Jadi karena banyaknya mungkin kejadian kemudian disesuaikan dengan zamannya sekarang seperti apa, maka terjadilah beberapa perubahan walaupun tidak banyak ya, tapi di situ memang harus disesuaikan dengan keadaan sekarang seperti apa. Apalagi sekarang musimnya online semuanya, di mana kegiatan kita mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi tidak terlepas dengan kegiatan yang namanya di dunia informasi dan transaksi elektronik. Bahkan mungkin untuk kegiatan di IT sendiri, kita lebih banyak berinteraksi dibandingkan dengan saat kita tidur, ya. Jadi tidur kita sebentar, tapi kegiatan di dunia informasi dan transaksi elektronik kita lebih banyak durasinya dibandingkan saat kita istirahat. Coba kalau kita lihat dari mulai kita bangun tidur yang kita pegang apa ya? Pasti HP, HP lihat segala macam. Belum lagi pada saat perjalanan di lampu merah itu bukan yang menikmati suasana, bahkan kadang-kadang sampai suka melihat dulu handphone, ya. Itu bisa bisa mungkin sempat-sempatnya ada transaksi dulu atau bisa membaca dulu informasi dan lain sebagainya. Ya, sampai di belakang kita itu banyak klakson yang minta maju, saking nggak kerasanya lampu merah ya saat kita melihat HP. Oke, ya kita lihat slide pertama. Nah, di sini dibahas tentang RUU Perubahan Undang-Undang ITE ya nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang ITE 2511. Nah, naskah undang-undang tersebut tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Oke, kita lewat. Nah, isi daripada undang-undang tersebut itu berisi 7 poin ya yang merevisi Undang-Undang ITE sebelumnya. Siapa yang merubahnya? Di sini tentu saja adalah pihak berwenang yaitu pihak pemerintah. Berarti siapa? Departemen apa ini? Diskominfo ya. Diskominfo itu yang berhak merubah undang-undang ITE. Nah, ini diharapkan katanya bisa memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sehingga mereka bisa lebih cerdas dan beretika. Intinya adalah beretika di dalam dunia internet. Kenapa? Karena banyak sekali sekarang itu isi daripada internet itu ya konten-kontennya unsurnya sara, radikalisme, pornografi, dan itu pasti ya, pasti tidak bisa dihilangkan. Hanya minimal kita bisa memperkecil, diminimalisir. Karena ya namanya manusia ya selalu ingin mencoba. Jadi lebih diminimalisir kalau untuk dihilangkan sangat tidak mungkin. Oke, nah awalnya Undang-Undang ITE itu seperti yang Ibu bilang tadi adalah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui ekonomi digital. Yang dibilang Ibu tadi apa-apa mulai dari bangun tidur ya, kita lihat handphone, transaksi dagang melalui handphone, transfer dan lain sebagainya, bayar listrik itu semua kita sudah melakukan dengan menggunakan e-commerce. E-commerce itu banyak sih keuntungannya. Keuntungannya mungkin salah satunya kita nggak usah ngantri. Nggak usah ngantri, cuman yang modalnya kita harus ada uang saja. Tapi jangan salah, nggak punya uang juga sekarang udah ada fasilitasnya
pay later ya. Hari ini bahagia, kemudian sedih karena harus bayar-bayar. Ayo, siapa di sini yang suka atau pernah seperti begitu? Nah, kemudian di tengah perjalanan, katanya tengah perjalanan pada saat, kedengar suara bacang-bacang ya. Eh, di tengah perjalanan perubahan undang-undang ITE itu ya, di situ banyak sekali pro kontranya, ada polemiknya. Kemudian ada beberapa yang menyetujui, ada juga yang tidak ya. Namanya juga karakter manusia yang berbeda-beda. Itu ada beberapa pasal di Undang-Undang ITE itu yang memang semua kaitannya dengan penggunaan media sosial. Pasal-pasal tersebut dianggap katanya mengancam kebebasan berekspresi pengguna internet. Banyak sekali. Jadi di situ mungkin ada paham kebebasan dari khususnya orang-orang yang kaula muda ya seperti begitu. Mereka ingin berekspresif untuk mengeluarkan karyanya, ingin mengeluarkan apa namanya keinginannya, tapi merasa ditentang oleh undang-undang. Nah, hal ini bisa kita sikapi dengan hal yang positif ya. Mungkin bisa saja itu untuk kepuasan diri sendiri oke, tapi kita lihat juga efek daripada keluarnya konten-konten yang Ibu bilang tadi yang bisa saja mengandung sara, radikalisme, pornografi ya. Sekarang kalau baca juga sekarang ada di Instagram atau di TikTok atau bahkan sudah nyampe ke berita mungkin sampai ke televisi ada seorang wanita itu yang dia melakukan sesuatu yang menyimpang gitu ya sampai ya, alhamdulillah menyimpang tentang pornografi itu yang di bandara itu ya mungkin udah pada baca. Biasanya anak-anak sekarang kalau udah mendengar hal yang seperti itu cepat banget gitu dibandingkan dengan materi perkuliahan. Ya pasti ngaku. Oke. Slide selanjutnya. Nah ini ya. Ada beberapa muatan materi undang-undang perubahan atas undang-undang ITE. Yang pertama itu ada revisi undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Nah, resmi berlaku usai melewati 30 hari sejak disahkan menjadi undang-undang pada 27 Oktober 2016. Oke, dan mulai berlaku Senin 28 bulan 11 2016. Jadi kalau sekarang 2021 itu sudah berapa tahun? 5 tahun ya? Oke, 5 tahun. Nah, ada beberapa perubahan. Yang pertama itu adalah untuk menghindari multitafsir. Jadi multitafsir itu beberapa penafsiran ya terhadap ketentuan. Nah, ini ada 3 hal. Ada larangan mendistribusikan, mentransmisikan, kemudian sesuatu hal yang bisa diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik pada ketentuan pasal 27 ayat 3 dilakukan 3 perubahan sebagai berikut. Ini ya. Nanti diingatkan ada multitafsir di sini tentang mendistribusikan, mentransmisikan, salah satunya lagi adalah mengakses informasi elektronik. Ada 3 hal di situ yang nanti harus kita garis bawahi. Ini coba kita lihat di sini menambahkan penjelasan ya. Mendistribusikan, mentransmisikan, kemudian mengakses informasi elektronik. Pertama, yang dimaksud dengan mendistribusikan di sini adalah mengirimkan dan atau menyebarkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik. Contohnya kayak gimana ya? Coba menginformasikan ya mendistribusikan, mengirimkan, menyebarkan informasi elektronik. Oh, ini banyak banget, jadi yang dibilang tuh hoax gitu ya, hoax. Jadi yang belum tentu itu ada kebenarannya. Jadi hati-hati dengan kata yang disebut dengan mendistribusikan. Ada beberapa hoax yang orang Indonesia ini sangat gampang digoyang dengan yang namanya hoax ya. Ada hoax sedikit rame, padahal belum tentu kebenarannya seperti apa. Oke, kemudian yang kedua, yang dimaksud dengan mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik.
Jadi ini beda dengan yang pertama tadi, mendistribusikan. Kalau mendistribusikan itu kepada banyak orang, tapi kalau mentransmisikan itu hanya kepada salah satu pihak saja. Misalnya hanya kepada stasiun televisi satu saja. Tapi kan kita tidak tahu pada saat stasiun televisi atau misalnya pada saat satu akses ya yang bisa ditembus oleh pihak lain. Itu bisa mentransmisikan ya. Kemudian yang ketiga itu adalah membuat dapat diakses. Ini adalah semua perbuatan yang selain mendistribusikan dan mentransmisikan, sistem elektronik menyebabkan informasi elektroniknya dapat disebarkan pihak lain atau, nah intinya begini. Jadi kalau misalnya membuat dapat diakses, jadi kalau kita membuat satu laporan atau informasi ke salah satu sistem elektronik di mana dalam sistem elektronik tersebut bisa diakses oleh sembarang orang ya. Jadi bisa tembus, bisa bobol, bisa jebol gitu. Ini contohnya itu kalau misalnya data di bank. Data di bank itu ternyata orang bilang kan data di bank itu aman ya. Ternyata data di bank juga udah bisa dibobol gitu. Nah, jangankan data di bank ya, sekarang kemarin aja informasi rahasia negara Indonesia itu bisa dibobol oleh beberapa pihak negara dari luar. Nah, itu misalnya adalah suatu hal yang membuat dapat diakses walaupun di situ juga ada pengamannya ya, apalagi yang tidak ada pengamannya. Itu contoh yang paling gampang banget yang Ibu bilang tadi itu adalah bank ya. Bank itu sangat mudah sekali untuk dijebol. Data ibu misalnya ibu punya data di BNI, tapi kenapa bank lain bisa mempunyai data ibu? Kemudian sering kali kita mendapat telepon, halo bisa bicara dengan nama ibu siapa atau bapak siapa. Nah, dia tuh dapat nomor telepon dari mana? Ya karena ini membuat sesuatu yang dapat diakses gitu. Padahal kita memberikan nomor telepon itu sangat hati-hati hanya untuk ke pihak-pihak tertentu saja. Atau misalnya, kok ada tahu ya nama Bu Rini itu ngajarnya di Politeknik Praktisi. Tapi orang pada tahu, ternyata memang informasi dari beberapa akses yang bisa ditembus ya. Nah, nih menegaskan bahwa ketentuan tersebut adalah delik aduan, bukan delik umum. Apa yang dimaksud dengan delik aduan atau delik umum? Ini kalian bisa nanti Ibu jadikan tugas ya. Apa yang dimaksud dengan delik aduan, delik umum. Kemudian menegaskan bahwa unsur pidana pada ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam KUHP. Apa KUHP? Kitab Undang Hukum Perdata. Bukan pidana, ya, bukan pidana. Apa bedanya perdata dengan pidana? Kalau perdata itu sifatnya adalah pelanggaran. Perdata itu pelanggaran dan biasanya hukumannya itu berupa denda uang. Tapi kalau pidana itu sifatnya adalah kejahatan dan denda bukan denda ya, tapi bebannya itu adalah penjara ya. Jadi penjara badan gitu. Itu bedanya perdata dengan pidana. Nah, beda lagi kalau ada perdata, ada pidana, ada lagi namanya perdana. Kalau perdana itu adalah nomor simpati atau nomor Excel. Oke. Bahas nomor 2, menurunkan ancaman pidana pada dua ketentuan pada pasal 29 sebagai berikut. Nah, ternyata dari pencemaran nama baik dan lain sebagainya itu bisa masuk ke pidana karena itu merupakan sebuah kejahatan ya. Ancaman pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik diturunkan dari pidana penjara paling lama 6 tahun menjadi paling lama 4 tahun atau denda dari paling banyak 1 miliar menjadi paling banyak 750 juta. Itu maksimal ya, maksimal. Tapi yang namanya hukum di Indonesia mungkin bisa setengahnya ini nanti. Dari penjara 4 tahun bisa jadi 2 tahun ya. Tapi untuk denda kemungkinan bisa berkurang juga. Kemudian ancaman pidana pengiriman informasi elektronik berisi ancaman. Nah, ini hati-hati. Kalau misalnya seseorang mengirim informasi elektronik berupa ancaman kekerasan
atau menakut-nakuti dari pidana penjara itu ya dapat kena 12 tahun. Paling lama itu paling lama 12 tahun dan eh, atau 4 tahun ya, atau denda yang paling banyak itu adalah 750 juta. 1 miliar sampai dengan 750 juta. Jadi hati-hati, jangan sampai kita bercanda-bercanda ya, tapi isinya itu, kontennya itu adalah seperti pengiriman ancaman di elektronik. Jadi hati-hati untuk bercanda-bercanda, apalagi kalian yang kadang-kadang suka nyeplos ya, sama lah ibu juga. Keceplosan kita tuh diterima mungkin oleh sebagian orang itu sebagai suatu keseriusan. Oke, kemudian melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap dua ketentuan sebagai berikut. Nah, ini perubahannya lagi, mengubah ketentuan pasal 31 yang semula mengamanatkan pengaturan tata cara intersepsi atau penyadapan. Nah, ini hati-hati juga, penyadapan juga itu juga salah satu pelanggaran tentang Undang-Undang ITE ya. Itu penjaranya berapa lama itu. Nanti juga ada aturannya. Oke. Kemudian melakukan sinkronisasi ketentuan hukum acara pada pasal 43 ayat 5 dan ayat 6 dengan ketentuan hukum acara KUHAP sebagai berikut. KUHAP, Kitab Undang Hukum Acara Pidana. Oke, penggeledahan atau penyitaan yang semula harus mendapatkan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHAP. Nah, ini biasanya kan kalau sudah dicurigai, biasanya suka ada penyitaannya, penggeledahan kemudian penyitaan. Kemudian setelah digeledah, disita, baru terjadi penangkapan penahanan. Yang semula harus meminta penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu 1 kali 24 jam. Oke, dan nanti disesuaikan lagi dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian memperkuat peran penyidik pegawai negeri sipil dalam Undang-Undang ITE pada ketentuan pasal 45, yaitu kewenangan membatasi atau memutuskan akses terkait dengan tindak pidana teknologi informasi, kewenangan meminta informasi dari penyelenggara sistem elektronik terkait tindak pidana teknologi informasi. Jadi nanti di pasal 43 itu ada kewenangan yang dibatasi nantinya ya, memutuskan akses terkait. Jadi jangan sampai kebablasan gitu. Jadi ada batas-batasnya. Kemudian ada lagi untuk meminta informasi. Nah, kita boleh meminta informasi dari penyelenggara sistem elektronik terkait ya. Misalnya di beberapa kantor polisi itu suka ada kan ya, ada bagian IT-nya dan lain sebagainya, mereka mungkin lebih paham. Atau mungkin di pihak-pihak lain yang berurusan dengan IT, kayak misalnya suka ada CCTV itu mintanya ke siapa? Misalnya yang dicurigai di salah satu wilayah, bisa minta ke pengurus tersebut untuk meminta rekaman CCTV ya. Kemudian menambahkan ketentuan mengenai right to be forgotten atau hak untuk dilupakan. Nah, kenapa sampai terjadi ada right to be forgotten? Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus informasi elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan. Nah, ini mungkin hal-hal yang tersebut yang memang tidak ada kaitannya dengan kasus tersebut, misalnya dari kasus pencemaran nama baik. Kalau ada ada informasi lain yang tidak ada hubungannya, berhak untuk menghapus. Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan informasi elektronik ya, yang memang sangat tidak relevan. Kemudian menambahkan ketentuan atau kewajiban menghapus konten yang tidak relevan bagi penyelenggara sistem elektronik sebagai jaminan pemenuhan atas perlindungan data pribadi. Makanya nah ini kenapa perlu dihapus, karena di situ juga ada data pribadi kita ya dan tidak relevan. Pelaksanaan ketentuan ini dilakukan atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan. Slide terakhir sini ya. Slide terakhir itu ternyata peran pemerintah juga di sini diharapkan bisa lebih banyak andilnya ya. Yang pertama, pemerintah itu berhak melakukan pencegahan atau penyebaran informasi elektronik. Kemudian pemerintah juga bahkan tidak hanya pencegahan penyebarluasan, tapi pemutusan akses atau
memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses tersebut. Oke, ya itulah slide terakhir dari Ibu. Nanti tolong di tugas yang Ibu kasih tadi tentang delik aduan sama delik umum. Apa yang dimaksud dengan delik aduan? Apa yang dimaksud dengan delik umum? Tolong berikan contohnya, nanti tolong jawabannya di e-learning ya seperti biasa. Silakan nanti di apa namanya absennya diisi, jangan sampai telat waktunya. Demikian ya video dari Ibu hari ini. Nanti ketemu lagi di video-video selanjutnya. Untuk beberapa hal yang akan ditanyakan, silakan tanyakan nanti di WA Group. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.